Selamat datang di channel Kontraktor vs Owner. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang ya bisa dibilang dari pengalaman nyata ya orang-orang yang disensor namanya pihaknya semua disensor mengenai cara developer ini bermain sehingga yang kena nanti adalah kontraktornya yang menanggung akibatnya. Nah, sebelumnya jika kalian mengikuti channel ini kalian bisa tulis di kolom komentar konten seperti apa yang kalian ikuti di channel ini ya. Dan juga mungkin kalau kalian punya pengalaman yang serupa bisa tulis di kolom komentar, tapi nggak perlu disebut namanya ya, disensor aja kalau ada merek. Maksud dari video ini adalah untuk pembelajaran tentu saja jika kalian mungkin juga mendirikan kontraktor siapa tahu. Nah ini jadi biasanya kalau kita dengar itu kan biasa yang main itu kontraktor gitu kan, ada kontraktor main ngakalin material segala macam terus ketahuan disuruh ganti lagi. Nah ternyata dari developer juga bisa main dari owner ya, owner lebih tepatnya. Jadi owner ini kan dia yang ngasih apa perintah ya minta dikerjainnya seperti apa segala macam tapi nanti dia yang bayar gitu kan ke kontraktor. Nah nanti kontraktor ini dapat DP dapat pembayaran terus dia kerjain gitulah, simpelnya kan seperti itu. Nah tapi juga ini owner ini juga ada melakukan sebenarnya ya bisa apa melakukan ya bisa dibilang pengecekan juga terhadap hasil pekerjaan dari kontraktor gitu kan, bisa dilihat nanti seperti apa apakah sesuai atau ini nggak sesuai yang diinginkan atau misal kontraktornya nih kayaknya terlambat segala macam itu uh, dari si owner. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri kalau misalkan owner developer ini bermain ya. Owner ini nggak cuma developer, bisa aja owner perorangan, macam-macam sebenarnya. Nah, kontraktor milih owner developer karena biasa dengan ngambil proyek dari owner developer bisa jadi lebih terkenal atau dikenalkan oleh proyek-proyek baru lagi ke depannya yang tentu saja skalanya cukup besar. Nah, ini ciri-ciri pertama ya. Itu proses pembuatan penawaran yang cepat. Jadi kan kalau misal kontraktor ini baru nerima proyek dari owner gitu kan, pasti kan dia lihat dulu kan lokasinya di mana, terus nanti bangunannya seperti apa yang ingin dibangun, terus akses segala macam semuanya kan pasti dia akan cek. Nah, terus dia buat penawaran, dia hitung dulu atau mungkin sudah ada BQ-nya, nanti dicek volumenya kalau sempat itu pun. Terus juga tapi harus dicek ya tetap. Terus membuat penawaran harga. Nanti nanya dulu ke supplier nih harga untuk ini di lokasi X ini berapa kira-kira harganya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya proses penawaran yang cepat ini tentu kontraktor jadi nggak bisa teliti ya. Mungkin memang dalam suatu kondisi bisa aja memang kondisinya lagi mendesak sehingga butuhnya cepat. Tapi kalau memang setiap kali selalu penawarannya cepat ya apa nggak jadi pertanyaan itu. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 ciri-cirinya adalah revisi penawaran yang berkali-kali dari si owner. Jadi begitu si kontraktor sudah kirim, selesai dibuat, ternyata ada revisi. Terus dikirim lagi BQ kosong. Kan itu kerjaan lagi kan, ngitung lagi segala macam. Sampai berkali-kali. Tentu saja jika sudah berkali-kali ini pasti bisa mengakibatkan mungkin si kontraktor jadi nggak teliti atau segala macam. Ya dan lagi-lagi dibuat waktu yang singkat. Jadinya ya harus cepet-cepet ngerjainnya kan. Sehingga ada yang terlewat. Kalau misalnya ada yang terlewat ya owner nggak mau tahu. Pokoknya sesuai gambar harus dikerjain meskipun di BQ nggak ada gitu. Bahkan bisa dibilang volume pun kita harus hati-hati, jangan main percaya aja. Jadi harus tetap kita hitung sendiri. Jangan main percaya aja dengan hitungan dari si owner. Bahkan kalau perlu kita kasih tambahan volume jika perlu spare lebih. Oke, yang nomor 3 adalah negosiasi yang tidak wajar. Jadi gini, misalkan nih si owner nih sama kontraktor ngomong, oke ini harganya masih agak mahal di sini nih segala macam. Tapi sampai berapa kali gitu masih dibilang setelah apa revisi harga segala macam mungkin dimurahin sama kontraktornya terus bilang, "Iya nih, masih ada pesaingnya segala macam." Ya memang kalau misalkan memang dia pesaingnya itu lebih murah ya kenapa nggak dari awal aja diambil pesaingnya kan? Itu kan artinya kalau memang ditahan-tahan kan berarti ini ada sesuatu nih supaya kalau bisa dia ngerjain gitu kan dengan harga yang tentu lebih murah gitu. Itu kan bisa aja akal-akalan. Nah, kalian harus hati-hati kalau jadi kontraktor terhadap hal seperti itu karena itu ya ada kejadiannya. Jadi dibilangin, "Oh ya nih penawaran dari eh, kontraktor ini nih apa masih lebih murah nih segini segala macam." Padahal udah berkali-kali. Memang kalau memang dia lebih murah ya udah dia aja yang menang gitu kan. Kenapa masih di ini terus? Nah, terus itu kan sudah aneh ya. Padahal emang udah ada yang murah, ya udah gitu. Jangan-jangan sebenarnya udah murah, pengen dibuat lebih murah lagi tuh jangan-jangan. Padahal bisa aja kontraktor sebelahnya itu memang harganya ternyata malah harganya lebih mahal. Selanjutnya ini adalah banyak revisi desain saat konstruksi ya. Jadi revisi itu nggak cuma saat penawaran, saat
konstruksi. Memang hal seperti ini terjadi, tapi kalau misalkan revisinya terlalu banyak dan lumayan juga, ya harusnya sih namanya revisi itu kan dinegosiasi dulu ya, ini harganya segini nih kalau ada item baru segala macam. Tapi ini enggak, minta cepet-cepet dikerjain segala macam sama kontraktornya karena alasannya ngejar deadline segala macam. Nah, begitu nanti udah di akhir, begitu udah dikerjain, nanti kontraktor kan, "Oh, nggak bisa, Pak, ini kemahalan," segala macam. Ya kan, nah, kontraktor mau seperti apa kalau owner-nya udah bilang seperti itu gitu kan, padahal sudah dikerjain, masa mau diambrukin lagi? Nah, jadi, hal seperti itu ya harusnya kan memang ngikutin persetujuan dari apa, perjanjian dari kontrak gitu kan. Kalau memang, ada tambahan atau segala macam ya dibicarakan dulu, nggak tiba-tiba langsung disuruh cepet-cepet kerjain. Oke, nomor 4. Terus nomor 5 ini yang paling terkenal kalau sama owner, developer ya, kalau misalkan yang lagi bermasalah itu masalah pembayaran. Jadi, kita udah ngajuin pembayaran, terus sama si owner, "Oh iya mohon maaf Pak, nah kita nanti dari pihak A diajuin ke pihak B, dari B ke C, terus C ke D segala macam, setelah 14 hari atau berapa baru bisa keluar," segala macam. Nah, itu kalau owner tuh terkenal, kalau yang ada beberapa yang terkenal dengan sistem seperti itu. Jadi, kontraktor harus benar-benar hati-hati ya, karena bisa dibilang ya jadi kontraktor itu kan sebenarnya nalangin dulu. Jadi, bisa kasusnya seperti itu, nalangin dulu lah, jadi ngeluarin duit dulu supaya proyeknya jadi. Jadi kontraktornya harus kuat. Dan juga masalah pembayarannya juga harus ya harus ini juga, kuat juga nagihnya. Apalagi tadi kalau banyak tambahan, itu harus diperjuangkan itemnya memang kalau ditambah. Lebih bagus lagi kalau bisa di awal saat ada penambahan. Nah, terus nomor 6 adalah proses serah terima yang berbelit-belit. Jadi sebenarnya ini udah dibayar segala macam, tinggal kan ada, ini ya, dana yang ditahan kan sekitar 5% ya kalau nggak salah itu. Nah, itu yang terakhir itu, harusnya kan tinggal dikasih aja begitu udah misalkan beberapa hari ini udah oke, dari si apa, owner-nya, dari yang misalkan yang menghuni rumah. Nah, ternyata enggak, ternyata malah dibuat berbelit-belit. Ini misalkan ini ternyata muncul masalah lagi segala macam, dan itu dibuat berbelit-belit. Kalau memang ada masalah sih seharusnya sih itu memang normal ya, tapi ini dibuat berbelit-belit. Nah, jadi kalian harus, hati-hati terhadap itu. Tapi memang sebagai owner kalau memang speknya ada dirasa kurang, ya memang di situ kesempatannya, tapi bukan sengaja dibuat berbelit-belit. Jadi akhirnya lama banget itu pembayarannya. Nah, jadi sebenarnya jadi kontraktor pun juga harus hati-hati ya terhadap owner-owner yang akan diambil. Ada juga malah, beberapa kasus yang owner bayarnya itu malah pakai unit apartemen atau segala macam. Nah, itu kan, jadi kontraktornya harus benar-benar siap ya terhadap itu. Harus benar-benar kuat juga di kontraknya, seperti apa nih kalau memang harus dibayar, ya dibayar gitu, jangan malah bayar pakai unit atau segala macam. Udah gitu lama lagi bayarnya, telat kan. Nah, jadi seperti itu ada beberapa ciri-ciri yang kalian harus ketahui ya. Mungkin kalian kalau kerja di kontraktor juga harusnya udah tahu semua itu, kalau udah beberapa proyek lewat ya, apalagi kalau sering ngerjain proyek-proyek besar gitu. Nah, ya jadi seperti itu memang ada plus minusnya kalau ngambil developer dibanding, proyek perorangan. Kalau ngambil perorangan tentu lebih gampang. Nah, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar tanggapan kalian, dan lagi-lagi semua di sini hanya untuk pembelajaran aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.